Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dahyar. Perkenalkan, kita dari kelompok 10 ingin menjelaskan CRM strategi behind Netflix. Di sini ada saya sendiri, Widya Trikumala, dan partner saya, Kayla Atmoko. Oke, sebelumnya kita mulai dari company overview dulu, di mana Netflix didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph, di mana awalnya Netflix ini merupakan layanan penyewaan DVD melalui pos, namun berkembangnya teknologi, Netflix bertransformasi menjadi platform streaming digital global. Saat ini Netflix hadir di lebih dari 190 negara dengan lebih dari 300 juta subscriber global pada tahun 2024. Lalu selain itu, revenue Netflix juga meningkat pada 2024 mencapai 39 miliar dolar dengan laba bersih sekitar 5,6 miliar dolar. Hal ini menunjukkan bahwa Netflix bukan hanya perusahaan hiburan, tapi juga perusahaan berbasis data dan customer experience. Baik, di sini ada slide yang menunjukkan perjalanan transformasi Netflix selama 26 tahun, di mana Netflix memulai DVD rental pada tahun 1997, lalu mengembangkan sistem subscription pada tahun 1999, lalu pada tahun 2000 menjadi awal personalisasi rekomendasi berbasis data pengguna. Kemudian pada tahun 2007, Netflix mulai masuk pada layanan streaming online, lalu pada tahun 2013, Netflix mulai memproduksi Netflix original seperti House of Cards, dan transformasi ini menunjukkan bahwa strategi CRM dari pemanfaatan data sudah menjadi bagian penting dari Netflix sejak awal perkembangan bisnisnya. Oke, next. Oke, di sini ada financial performance-nya, di mana pada saat ini terlihat bahwa performa bisnis dari Netflix terus meningkat, jumlah subscriber mencapai 301,6 juta pada Q1 pada 2025 tahun lalu, dan current rate Netflix sendiri berada di kisaran 2-3% yang termasuk sangat rendah di industri streaming jika dibandingkan dengan beberapa kompetitor seperti Amazon Prime dan Disney Plus. Netflix masih memimpin dari sisi jumlah pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi CRM Netflix cukup efektif dalam menjaga loyalitas pelanggan dan mempertahankan pertumbuhan bisnis secara konsisten. Oke, di sini ada financial uh, performer, di mana saat ini memperlihatkan perkembangan revenue Netflix income, operating margin, dan free cash flow Netflix, di mana revenue Netflix meningkat dari 33,7 miliar dolar pada 2023 menjadi 45,2 miliar dolar pada 2025. Net income ini juga meningkat cukup signifikan, dan peningkatan ini berkaitan dengan keberhasilan Netflix dalam mempertahankan pelanggan melalui personalisasi konten, recommendation system, dan strategi retenansi berbasis CRM. Nah, oke. Di sini adalah CRM in Netflix, di mana Netflix menggunakan berbagai strategi CRM untuk meningkatkan customer experience-nya. Berbagai strategi utama yang digunakan antara lain customer-centric personalization, data-driven decision making, predictive customer engagement, feedback loop, hingga automation dengan AI dan machine learning. Di mana melalui strategi ini, Netflix juga dapat memberikan pengalaman yang lebih personal kepada setiap penggunanya. Jadi, setiap pengguna itu bisa mendapatkan homepage rekomendasi dan notifikasi yang berbeda sesuai perilaku dan preferensinya masing-masing. Oke, di sini ada CRM framework Netflix, yang dimana sini ada revisi juga dari PPT sebelumnya, dimana yang pertama itu ada operational CRM, dimana yang berfokus pada otomatisasi layanan sehari-hari seperti recommendation system, notifikasi, pembayaran otomatis, dan chatbot. Lalu yang kedua ada collaborative CRM, yaitu kolaborasi internal dengan eksternal seperti kerjasama dengan studio film, AWS, Nvidia, Telkom, dan layanan e-wallet lainnya. Lalu yang ketiga ada analytical CRM yang berfokus pada analisis data pelanggan untuk prediksi current A or B testing dan pengambilan keputusan berbasis data. Lalu yang ketiga, bagian ini saling terintegrasi untuk menciptakan customer experience yang lebih baik. Oke, di sini masuk ke detail dari operational CRM ya, di mana ini merupakan personalisasi rekomendasi, dan saat ini menjelaskan bagaimana sistem rekomendasi Netflix bekerja. Netflix mengumpulkan berbagai data pengguna seperti
viewing story, watch duration, rating, search activity, device, dan waktu akses. Data tersebut kemudian diproses menggunakan AI dan machine learning untuk memahami pola perilaku pengguna. Setelah itu, sistem akan melakukan konten ranking dan memberikan rekomendasi yang paling relevan sesuai kebutuhan pelanggan. Menariknya, respon pengguna terhadap rekomendasi tersebut akan menjadi feedback data untuk sistem. Karena itu, rekomendasi sistem Netflix terus belajar dan semakin terpersonalisasi dari waktu ke waktu. Ada beberapa data yang dikumpulkan juga, seperti viewing story, watch duration, like, rating, and search activity, device and time, dan completion rate. Oke, masih ke operational CRM, di mana eh, Netflix juga menggunakan CRM untuk meningkatkan layanan operasional. Netflix menyediakan berbagai pilihan paket langganan yang fleksibel sesuai kebutuhan pelanggan. Proses pembayaran juga diotomatisasi dengan dukungan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, e-wallet. Selain itu, Netflix juga menggunakan push notification dan chatbot customer support untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman pengguna yang praktis dan seamless. Oke. Di sini masuk ke collaboration CRM internal, di mana eh, Netflix mengintegrasi berbagai tim seperti marketing, konten, customer service, engineering, dan data science. Contohnya, feedback pelanggan dari tim customer service akan digunakan oleh tim marketing dan konten untuk memperbaiki rekomendasi dan strategi konten. Kolaborasi ini membuat Netflix lebih cepat memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas customer experience. Lalu dari segi eksternalnya, Netflix juga bekerja sama dengan beberapa partner eksternal, contohnya seperti studio film dan penyedia konten untuk membantu Netflix menyediakan konten yang lebih variatif dan relevan. Sebagai timbal balik, partner memperoleh exposure global dan insight audience, di mana kemitraan dengan Telkom membantu distribusi paket langganan distribusi paket langganan menjadi lebih luas, sementara Telkom mendapatkan peningkatan customer retention dan penggunaan data. Netflix juga bekerjasama dengan e-wallet dan partner cloud seperti AWS. Hal ini menunjukkan bahwa kolaboratif CRM Netflix bersifat mutual atau saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oke, next. Oke, di sini masuk ke framework CRM yang terakhir yaitu analytical CRM, di mana Netflix menggunakan data analitik untuk memahami perilaku pelanggan dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Salah satunya contohnya adalah prediksi Karn sendiri, di mana Netflix mendeteksi pelanggan yang mulai jarang menonton dan memberikan rekomendasi atau penawaran alternasi sebelum pelanggan benar-benar berhenti berlangganan. Selain itu, Netflix juga menggunakan data untuk A or B testing thumbnail seperti marketing dan menentukan prioritas produksi konten. Lalu sekitar 80% dari konten ditemukan melalui rekomendasi sistem Netflix itu sendiri. Oke, boleh dilanjut? Oke, baik. Selanjutnya merupakan personalization process. Slide ini merangkum proses personalisasi Netflix dimulai dari data collection, data processing, model training, content ranking, delivery to user, hingga feedback loop. Siklus ini berjalan terus-menerus hingga rekomendasi sistem Netflix menjadi semakin akurat. Karena itu, sekitar 80% tontonan pengguna berasal dari rekomendasi personal Netflix. Next. Selanjutnya masuk ke slide customer segmentation. Netflix juga melakukan customer segmentation berdasarkan beberapa dimensi, mulai dari behavioral, geographic, device-based, price sensitivity, hingga engagement level. Melalui segmentasi ini, Netflix dapat memberikan strategi CRM yang lebih tepat sasaran. Contohnya, pada heavy binger akan mendapatkan notifikasi episode baru, sedangkan pengguna yang mulai at risk akan diberikan win-back campaign atau personalization offer. Next. Oke, berikut merupakan penambahan regional price. Jadi strategi CRM Netflix ini juga berbeda di setiap region. Harga langganan disesuaikan dengan daya beli dan kondisi pasar masing-masing negara. Contohnya, harga Netflix di Indonesia lebih rendah dibandingkan Amerika atau UK. Hal ini menunjukkan bahwa Netflix menerapkan regional pricing strategi untuk meningkatkan aksesibilitas dan menjaga daya saing di berbagai pasar global. Next. Berikut merupakan perbandingan performa Netflix di berbagai region. Pada USA dan Kanada memiliki average revenue per member paling tinggi, sedangkan Asia Pasifik memiliki revenue per member lebih rendah namun jumlah membership cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa strategi CRM Netflix disesuaikan dengan karakteristik pasar di setiap region. Next.
Selanjutnya merupakan bagaimana cara Netflix mengelola customer journey mulai dari awareness hingga win back. Pada tahap awareness, Netflix menggunakan iklan digital dan konten viral. Pada tahap engagement dan retention, Netflix menggunakan recommendation system, continue watching reminder, dan personalized notification. Sedangkan pada tahap win back, Netflix mengirim email re-engagement dan limited time offer untuk menarik pelanggan kembali. Next. Berikut merupakan dampak dari CRM yang digunakan Netflix. Dari sisi bisnis, strategi CRM Netflix memberikan dampak yang sangat signifikan. Subscriber terus meningkat hingga lebih dari 300 juta pengguna. Revenue juga meningkat menjadi 39 miliar dolar pada tahun 2024. Netflix bahkan mencatat pertumbuhan subscriber terbesar dalam sejarah perusahaan pada kuartal keempat 2024. Hal ini menunjukkan bahwa personalisasi dan strategi retensi Netflix berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan. Next. Selain meningkatkan revenue, CRM Netflix juga meningkatkan customer satisfaction dan retention. Sekitar 80% konten ditemukan melalui recommendation system yang Netflix buat. Kemudian, churn rate Netflix juga tergolong rendah yaitu sekitar 2 hingga 3%. Hal ini menunjukkan bahwa personalisasi dan predictive CRM membantu pelanggan merasa lebih nyaman dan tetap bertahan lebih lama di platform Netflix. Next. Baik, selanjutnya dari sudut pandang pelanggan, strategi CRM Netflix memberikan banyak dampak positif. Recommendation system membantu pengguna menemukan tontonan yang relevan lebih cepat. Fitur seperti continue watching, multi-device, dan personal homepage juga membuat pengalaman menonton lebih praktis. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai. Contohnya, recommendation bisa terasa monoton, muncul kekhawatiran terkait privasi, dan kenaikan harga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. Karena itu, Netflix perlu menjaga keseimbangan antara personalisasi dan kenyamanan pelanggan. Next. Selanjutnya merupakan bagaimana cara Netflix memprediksi churn. Netflix menggunakan berbagai indikator untuk mendeteksi potensi churn pelanggan. Contohnya penurunan frekuensi membuka aplikasi, durasi menonton yang lebih singkat, hingga transaksi subscription yang gagal. Untuk mengatasi hal tersebut, Netflix memberikan rekomendasi personalized offer, email re-engagement, hingga opsi post-subscription. Strategi ini membantu Netflix mempertahankan pelanggan secara lebih proaktif. Next. Selanjutnya merupakan competitor comparison. Jika dibandingkan dengan kompetitor seperti Amazon Prime dan Disney Plus, Netflix unggul di hampir semua dimensi CRM. Netflix memiliki recommendation system yang lebih personal, penggunaan data analytics yang lebih mendalam, serta strategi retensi yang lebih proaktif. Selain itu, integrasi antara analytical, operational, dan kolaboratif CRM di Netflix juga lebih komprehensif dibanding kompetitor. Next. Next. Oke, berikut merupakan kompetitor market visualization. Visualisasi ini memperlihatkan bahwa Netflix memperoleh skor tertinggi dibanding kompetitor dalam berbagai dimensi CRM. Netflix unggul terutama pada personalisasi, customer retention, dan integrasi CRM secara menyeluruh. Next. Oke, selanjutnya merupakan streaming market dan competitor landscape. Pada market landscape ini terlihat bahwa Netflix masih memimpin pasar streaming global dari sisi subscriber dan revenue. Hal ini menunjukkan bahwa strategi CRM berbasis personalisasi dan customer experience menjadi salah satu faktor utama keunggulan kompetitif Netflix. Next. Berikut merupakan challenge dan critical evaluation dari Netflix. Meskipun strategi CRM Netflix sangat kuat, tetap terdapat beberapa tantangan. Contohnya pengelolaan big data, privasi pengguna, kompetisi streaming yang makin ketat, dan recommendation fatigue. Selain itu, terdapat risiko over personalization. Jika recommendation terlalu personal, pengguna bisa merasa terlalu dipantau, mendapatkan konten yang monoton, dan menjadi terlalu bergantung pada algoritma. Karena itu, Netflix perlu menjaga keseimbangan antara personalisasi, eksplorasi konten, dan kenyamanan pelanggan. Next. Baik, sebagai penutup, terdapat beberapa rekomendasi yang kita berikan untuk Netflix. Pertama, Netflix dapat meningkatkan explainable recommendation agar pengguna memahami alasan suatu konten direkomendasikan. Kedua, Netflix dapat mengembangkan lokal CRM strategi sesuai karakteristik budaya tiap negara. Kemudian yang ketiga, Netflix perlu menerapkan privacy first personalization agar pengguna memiliki kontrol lebih terhadap data mereka. Secara keseluruhan, Netflix menunjukkan bahwa CRM berbasis data dan AI bukan hanya tools operasional, tetapi strategi bisnis utama untuk meningkatkan customer satisfaction, retention, dan pertumbuhan revenue. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.